Saudara-saudara sekalian, saya akan masuk pada konsep berikutnya, yaitu konsep database, walaupun saya tidak akan bahas database secara lebih mendalam. Yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi berbasis bisnis ini, saya akan jelaskan tentang 5 hal penting, yaitu pengertian tentang database, record, dan file. Kemudian berkaitan dengan data pada setiap entitas. Di sana ada entity dan tabel. Kemudian kita buat di sana tabelnya atau matrik areanya. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya akan mengambil salah satu contoh laporan karena akan berkaitan dengan file-file yang akan kita perlukan dan kunci record yang harus kita perhatikan pada saat melakukan perancangan. Dan itu semua terkait dengan konsep business process dan business activity. Secara sederhana dapat kita jelaskan bahwa database adalah kumpulan dari file-file yang secara logik berhubungan di antara mereka, yaitu berarti bahwa di dalam database itu file-file itu tidak terpisah. Tetapi walaupun secara fisikal terpisah, secara logik mereka saling berhubungan. Lalu bagaimana membuat dia berhubungan? Nanti akan kita bahas pada saat kita membicarakan record key atau kunci entitas. Nah, berkaitan dengan informasi dan proses bisnis ini, maka tentu tadi database terdiri dari file-file yang secara logik berhubungan. Dan file itu akan terdiri dari record. Sedangkan record itu sendiri terdiri dari field. Nah, mulai dari field dalam informasi dan proses bisnis, di sana sudah mempunyai arti. Oleh karena itu, berkaitan dengan data, informasi apa yang diperlukan untuk mendukung proses-proses bisnis atau kegiatan-kegiatan bisnis itu. Nah, file akan kita gambarkan sebagai tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, analisa identifikasi dari baris dan kolom ini kemudian dilanjutkan dengan apa sih isi dari kolom-kolom pada tabel itu. Isinya akan terdiri dari keterangan-keterangan tentang objek atau fakta yang akan kita simpan datanya. Yang tadi kita sudah bahas sebagai suatu entity atau entitas. Jadi nanti setiap entitas pada area diagram harus kita buat tabelnya. Nah, untuk apa? Entitas yang sudah berisi data di dalamnya yang kita sebut sebagai atribut
nanti akan membantu pada saat perancangan entitas relationship diagram yang menggambarkan hubungan-hubungan antar entitas dengan pendekatan terstruktur. Sedangkan pada pendekatan objek nanti juga akan diperlukan pada saat menentukan logical class diagram. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat lagi elemen penting pada area diagram, yaitu entity. Tadi sudah dijelaskan bahwa entity itu dapat sebagai operational activity atau event, dapat sebagai agent, dan dapat sebagai resources. Nah, tentu dari ketiga jenis ini, di sana nanti akan ada perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan jumlah atribut. Yang kedua adalah perbedaan record kunci, atau kita sebut nanti primary key atau foreign key. Jadi, pada pembuatan tabel nanti, yang kita perlu perhatikan adalah entitas yang ada pada area diagram, kolom-kolom yang harus diisi oleh atribut, dan biasanya atribut-atribut ini akan dibantu identifikasinya melalui business objective. Apabila pada tahap penyusunan matrik proses bisnis, business objektifnya dijelaskan dengan lebih rinci.